Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan materi yaitu tentang peluang kejadian majemuk. Nah, kemarin kan kalian belajarnya tentang peluang kejadian seperti kejadian muncul mata dadu jumlahnya tidak lebih dari 4. Kemudian misalkan peluang terambilnya keduanya bukan bola putih. Jadi itu masih terbilang tunggal ya peluangnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kejadian majemuk? Jadi kalian bisa temukan dua peluang yang ada ya. Jadi memiliki irisan. Nah, irisan juga ada yang tidak memiliki irisan, tapi juga ada yang bersyarat. Sehingga materi yang pertama itu ada tentang peluang dua kejadian. Yang ini tidak saling lepas dulu ya, tidak saling lepas. Jadi mereka join ya, tidak saling lepas. Nah, kalian bisa lihat juga gambarnya di LKS ya. Jadi sebenarnya jika peluang dua kejadian yang tidak saling lepas ini memiliki irisan ya. Jadi misalkan saja di sini kita gunakan diagram Venn ya. Kita gunakan diagram Venn. Mungkin pernah kalian belajar di SMP. Misalkan ini himpunan A. Nah, karena dia tidak saling lepas, mereka join, jadinya dia memiliki irisan, ya. Ini irisan. Jadi mereka memiliki hal yang sama. Nah, jadi di sini misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berada dalam ruang sampel S, ya. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika mereka ini, ya, si A dan si B itu bisa terjadi secara bersama-sama ya. Jadi ketika mereka terjadi secara bersama-sama itu bisa dikatakan kejadian yang tidak saling lepas. Nah, kita menggunakan formula P A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang irisannya ya. Karena kan kalian mencari PA gabung B ya. Jadi ini digabung PA digabung PB ya. Jadi kalian harus cari peluang A-nya dulu, kemudian ditambah peluang B-nya dulu, nanti baru dikurangi sama peluang irisannya ini. Itulah yang namanya peluang dua kejadian tidak saling lepas ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh soal di buku LKS. Itu ada di halaman 117 ya. Nanti Ibu ajarkan kenapa dia disebut tidak saling lepas, gimana caranya, misalkan gitu. Nah, jadi ada sebuah mata uang logam, ada sebuah uang logam gitu ya. Sebuah uang logam dan sebuah dadu. Sebuah dadu dilemparkan bersama. Nah, sekarang yang ditanya tentukan peluang muncul angka ya, angka pada sisi uang logam. Nah, di sini biasanya kan kalian disebutnya dan ya. Sisi uang logam dan angka prima pada dadu seperti itu. Di sini ada kata atau ya, atau angka prima pada dadu seperti itu. Nah, ini ada kata atau ya, jadi bisa salah satu ya. Mungkin di dalam percobaan sebuah uang logam dan sebuah dadu itu ditanya tuh peluang angka pada sisi logam atau angka prima pada dadu. Jadi dia bisa terjadi salah satu kan. Nah, misalkan ada satu logam ya, satu logam dan satu dadu. Ibu gambarkan saja. Misalkan ada satu logam, kemudian ada satu dadu gitu ya. Ada satu dadu ya, sini mata dadunya dah. Mata dadu berapa gitu ya. Nah, ini uangnya ya. Nah, ketika dilempar, mungkin saja di sini sisi angka
ya, sisi angka yang muncul, atau kan bisa atau angka prima di sini maksudnya. Kan peluang muncul angka pada sisi uang logam atau angka prima pada dadu. Ini bisa terjadi salah satu atau mungkin keduanya bisa langsung muncul. Karena kemungkinan pertama ya sisi angka pada logam, tetapi di dadunya mungkin bukan angka prima kan, bisa aja angka 1 ya, atau mungkin dia bisa terjadi bersamaan. Mungkin aja di sini sisi angka pada logam dan dadunya muncul angka 2. Nah, kan ini prima, ini kan sisi angka. Nah, mereka bisa terjadi secara bersama-sama ya, sehingga merupakan kejadian tidak saling lepas. Atau jika kalian masih bingung, kalian kerjakan dulu ya soalnya. Misalkan seperti ini. Cari satu-satu karena bukan dan itu keduanya, tapi kalau atau itu salah satu. Misalkan peluang muncul angka pada sisi logam dulu. Nah, misalkan kalian cari satu-satu. Misalkan A itu merupakan kejadian muncul angka ya. Kejadian muncul angka pada logam. Nah, sebelumnya kan kalian sudah pernah membuat tabel kan? Tabel 1 uang logam dan 1 dadu. Apakah kalian masih ingat? Jika kalian tidak ingat, mungkin Ibu buatkan lagi di sini ya. Jadi kan ada logam, ada dadu. Misalkan di sini dadunya di atas. Di sini logam. Sama-sama 1 ya, 1 logam, 1 dadu. Dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logamnya angka dan gambar. Nah, dulu kan kalian sudah pernah membuat seperti ini di kaidah pencacahan ya, di bab 3 ya. Nah, kalian kan tinggal pasang-pasangkan A1, G1, A2, A3, A4, A5, A6. Kemudian G2, G3, G4, G5, dan G6. Nah, dari sini kejadian muncul angka pada logam. Nah, kejadian muncul angka pada logam di sini kalian bisa lihat bagian atas yang ini ya. Nah, yaitu kejadian dari A1, Jadi di sini kejadiannya A1 dulu. Jadi untuk A kejadian muncul angka itu ada A1, kemudian A2, A3, A4, A5. Nah, itu kejadian muncul angka pada logam, berarti kan yang bagian atas saja. Nah, kemudian di sini kita peroleh NA-nya sama dengan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ya harusnya ya. Kurangan lagi 1. Ya, kurangan lagi 1 yang ini. Harusnya ada 6. Berarti sini A5, A6. Berarti NA-nya 6. Nah, sekarang untuk NS-nya ya, NS-nya berarti kan kejadian keseluruhan ya, 6 ke samping, 2 ke bawah. Kalian tidak perlu menghitung yang di dalam, berarti 6 kali 2 itu ada 12. Sehingga untuk peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. Ya, jadi 1 per 2. Kemudian kejadian B ya. Ini kan baru kejadian A. Kejadian A itu kan angka pada sisi logam. Sekarang kejadian B-nya itu adalah misalkan untuk kejadian B, untuk kejadian si B itu adalah kejadian munculnya angka prima ya. Munculnya angka prima pada
dadu. Nah, kalian bisa lihat munculnya angka prima pada dadu di tabel ya. Pada dadu di tabel kita fokus ke dadu sekarang. Tadi kita fokus ke logam. Nah, angka prima pada dadu kan ini ya. Di 2. Kemudian 3. Angka prima kalian bisa pelajari 2, 3 dan 5. Sehingga kita listkan di sini, berarti untuk kejadian B itu ada A2, kemudian G2, ada A3, ada G3, ada A5 dan G5. Dari sini ternyata NB-nya karena B ya, kejadian muncul angka prima pada dadu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, berarti kita menentukan nilai dari ininya ya. Nilai dari PB-nya, peluang untuk B, Nah, kita menentukan peluang untuk B-nya. NS-nya itu masih kita gunakan yang sama ya. 12 karena kan masih dalam soal yang sama, yaitu percobaan 1 logam dan 1 dadu. Maka kita mencari PB sama dengan NB dibagi NS. NB-nya tadi 6 dibagi 12 itu sama dengan setengah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, kejadian A dan kejadian B. Yang ini kalian perhatikan ya, kejadian A yang ini sama kejadian B di sini ya. Apakah ada unsur yang sama mereka? Jika ada unsur yang sama, itulah anggota dari irisannya. Kalian bisa lihat di sini, ini A2. Ini juga A2, berarti sama. Kemudian A3. A3 ini juga A3, sama. A5 ini juga A5. Jadi irisannya ada A2, A3 dan A5. Makanya dia tidak saling lepas. Oleh karena itu, ketika kalian dikasih soal dan ketemu kata atau di sini, karena salah satu, jadi kalian satu-satu kerjakan. Yang ini dulu, baru yang dadu, seperti itu ya. Satu-satu dikerjakan. Kalau dan, baru sekaligus dia dikerjakan, dah. Nah, sehingga di sini kita memperoleh irisannya ya. Nah, A iris B itu ternyata anggotanya ada A2, A3 dan A5. Sehingga di sini NA iris B itu sama dengan 3 ya, 3 kejadiannya. Nah, maka kita cari peluang dari irisannya itu sendiri. PA iris B itu 3 per NS-nya berapa? NS-nya masih kita menggunakan 12 ya. Berarti 1/4. Dah. Nah, dari ini kalian tinggal menentukan ininya aja, menentukan peluang tidak saling lepasnya. PA gabung B sama dengan PA-nya tadi setengah ditambah PB-nya setengah dikurang dengan irisannya. Setengah tambah setengah kurang 1/4, hasilnya itu 3/4. Seperti itu. Dan jangan lupa kalian menuliskan kesimpulan ya. Jadi apa yang ditanya seperti itu. Sudah? Untuk contoh selanjutnya nanti kalian bisa pelajari. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA-nya ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya peluang 2 kejadian saling lepas kita bisa diskusikan lagi.